Ilmu yang ada pada diri kita menyelesaikan masalah kita. Jangan seperti kata pepatah, ibarat memberi bunga kepada seekor monyet. Paham maksudnya? Memberi bunga kepada seekor monyet. Atau pepatah Arab mengatakan seperti keledai membawa kitab. Seperti keledai membawa kitab. Apa itu maknanya kira-kira? Tak bermanfaat itu ilmu itu. Karena keledai hanya sekedar memanggulnya saja. Mungkin yang dirasakannya semakin bertumpuk buku di atas punggungku ini, semakin susah aku berjalan, katanya. Karena apa? Karena keledai tidak bisa memanfaatkan isi daripada kitab. Begitulah kira-kira orang Arab mengumpamakan orang yang banyak ilmunya tapi tak mengubah tingkah lakunya. Mungkin orang memanggil kita Ustaz, mungkin orang memanggil kita Pak, mungkin orang memanggil kita guru, mungkin orang memanggil kita profesor. Tapi kalau ilmu yang kita panggul tidak berhasil menyelesaikan problem kita sendiri, malulah kita dengan ungkapan seperti itu. Ibarat keledai memanggul kitab, atau ibarat memberikan setangkai bunga kepada monyet. Dia lebih suka kalau kita mengasih kacang daripada bunga. Padahal bagi kita memberi bunga itu ungkapan kemuliaan. Tapi dia gak peduli bunga itu, yang dia mau adalah pisang ataupun kacang. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam ilmu pendidikan ada yang disebut dengan evaluasi. Apa yang disebut dengan evaluasi? Bahkan ahli pendidikan membaginya menjadi dua. Katanya evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Ada evaluasi yang dilakukan di ujung daripada kegiatan. Sudah dikerjakan step A, step B, step C, step D, sudah selesai. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sudah selesai ini dia semuanya. Lalu dievaluasi. Oh, bagaimana ini? Berhasil apa tidak usaha kita? Berhasil apa tidak ini program kita? Tujuan kita tercapai apa tidak? Tapi ada evaluasi yang dilakukan di tengah, formatif. Forma masih mau membentuk. Apa maksudnya? Di tengah jalan perlu kita berhenti sejenak. Kenapa? Kita mau menyusun lagi langkah kita. Boleh jadi kita sudah menyusun sekian jauh ke depan, tapi ternyata dalam 2-3 langkah ada kejadian yang tak bisa atau belum kita antisipasi, sehingga kelihatannya tak betul program ini. Tapi belum selesai, masih ada waktu di depan, sehingga apa yang kita tengok di belakang boleh kita susun ulang. Ibarat kata orang bilang istilahnya rekalibrasi. Direkalibrasi dia, ditata ulang. Kalau komputer mungkin namanya defrag katanya. Iya kan? Di defrag katanya. Piringan yang berputar itu disusun lagi datanya itu supaya pas dia, supaya teratur dia, sehingga tak terlalu banyak tempat-tempat kosong itu yang terhamburkan. Disusun ulang, ditata ulang dia. Begitu juga dengan program-program kita. Apakah itu program bersama istri? Coba sekali-sekali ya, sebelum kita tidur kita tanya istri kita, apa lagi yang kurangnya aku bagimu selama hidup sekarang ini? Banyak kan betul? Ya kan, paling tidak kalaupun belum bisa berubah deh, paling kan aku tahu deh apa yang harus dilakukan ke depan. Nanti akan keluar itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Ya kalau ada 10 dikatakannya, kalau 2 kita bisa perbaiki lumayan lah. Iya kan? Gak tidur. Ada jurus penutup nanti tuh. Ada jurus penutupnya. Iya kan? Kalau terlalu banyak dia, mulailah kita ini ya kan, mengalihkan ceritanya itu, pandai lah kita caranya itu. Nah, tapi paling tidak ada momen di mana kita melakukan defrag tadi itu dia, melakukan kalibrasi ulang itu, menata ulang kehidupan kita ini. Boleh jadi apa yang sudah kita cita-citakan dari awal itu sudah jauh kali melencengnya.
Dulu bang kita kan niatnya kan begini, tapi kenapa begini, kenapa begitu? Kita bicarakan lagi kepada dia. Oh iya ya, dia lupa kalau nggak dikasih tahu. Iya ya. Kita tata ulang lagi. Kalau begitu gimana caranya? Ginilah bang. Sehingga ada kesempatan kita untuk menata ulang sesuatu yang belum selesai kita jalani. Ini istilahnya tadi itu ada evaluasi formatif. Evaluasi yang berjalan, sambil berjalan dia. Tapi kalau seandainya sudah kejadian, sudah bertengkar suami istri, nauzubillah, sampai kepada di pengadilan. Di pengadilan baru dia bilang, kau namanya begini, kau begini. Itu untuk apa lagi? Itu namanya evaluasi sumatif, sudah selesai programnya. Nggak dikasih tahu pun, apa lagi maknanya itu. Oleh sebab itu, dari ilmu yang diberikan oleh Profesor Quraisy ini dapat kita mengambil iktibar. Beliau Masya Allah, umur beliau 80-an tahun sekarang. Ilmunya banyak, nasabnya bagus, keturunan Rasulullah. Kalaupun ada yang mengatakan, Pak, tapi dia punya peranggapan begini tentang jilbab begini, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa yang sempurna? Kalau kita mau mengukur manusia berdasarkan kebaikan yang ada pada dirinya, sudah cukuplah kebaikan yang dimilikinya. Ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ahli balaghah, segala macam dia. Kalau ternyata ada pendapat dia yang salah, memangnya kita, orang lain, nggak ada rupanya salahnya. Iya kan? Kadang-kadang kan kita ini sibuk menengok salahnya orang. Saya kadang-kadang itu kalau saya mengutip, kadang-kadang kawan-kawan kan, mengutip Profesor Quraisy. Saya bilang, ente ini baru ngomong di sini, baru membilang misalnya menurut Ibn Katsir, menurut ini, menurut Tabari. Quraisy yang itu ada tafsirnya, berjilid-jilid Pak. Nggak cukup tangan kita segini kalau mau menuliskan tafsirnya. 3 al-Misbah, Masya Allah. Nampak saya itu di kedainya bang ini, bang siapa ini? Di sini tafsirnya. Pingin saya tanya berapa? 1 juta sekian bang. Saya udah terakhir ini. Karena tadi ada ratus-ratusnya, masih pikir-pikirkan lah gitu kan. Begitu katanya ada sekian lebih. Mudah-mudahan Ar-Raudhah hadir yang membeli itu. Sholat nanti, kepingin mau baca, datang ke sana ya kan. Makanya kita buat itu, kita itu lebar dia bentuknya. Salah satunya itulah itu dia. Jadi ada buku-buku yang tak sanggup mau beli, biar aja tanggung bersama membelinya. Dapat ilmunya, bisa kita seminasi di sini ya kan, sama-sama kita ceritakan. Menurut ini, menurut itu. Masyaallah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang pertama kita ambil dari situ, marilah kita mengenal diri kita. Bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah diri yang bukan tunggal. Diri kita ini tidak tunggal, terdiri dari unsur-unsur. Kata ulama, unsurnya ada 3. Ada rohani, ada jasmani, dan ada akal. Ada makhluk yang menonjol rohaninya, yang ini malaikat. Ada makhluk akalnya saja yang dipunyainya, tak dipandu dengan agama, yaitu adalah setan. Setan itu dia akalnya saja yang didewa-dewakannya. Makanya orang kalau gila-gila logika macam setan jadinya gitu. Masih mengakali. Kerjanya mengakali saja, itulah dia. Ada itu nenek moyangnya itu, itulah itu kira-kira itu dia. Tapi bapak-bapak, kalau kita lihat ternyata diri kita ini pun penyusunnya itu, bahwa dalam tanda kutip ada setan dalam badan kita. Itulah akal itu dia. Ada malaikat dalam diri kita, itulah rohani kita itu, nurani kita bilang kan, nurani diserap dari bahasa Arab dari nur ain. Ya kan? Bagaimana kita itu mata batin kita merasakan sesuatu kebenaran tanpa mengedepankan indra-indra yang lain. Bisa kita ada indra kita dalam diri kita yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa psikologi namanya fitrah atau potensi. Ternyata kita sewaktu kecil itu lemah secara fisik, lemah secara psikis. Tapi kita punya potensi itu. Potensi itu namanya fitrah.
ada nurani dalam hati kita. Sehingga dengan nurani itu kadang-kadang telinga kita bisa dibohongi, mata kita bisa ditipu, tapi hati kita merasakan keberadaan itu. Bukankah kita ketika melatih itu kemampuan yang namanya intuisi? Kalau kita latih rohani itu, maka lama-kelamaan kita memiliki intuisi. Saya tanya bapak-bapak ini, ya. Mungkin ini orang-orang yang biasa macam Bang Fatur atau Bang Sam yang biasa dikredit. Kalau orang datang mau minjam, kan udah baru dia gaya dia duduk aja tahu. Nah, ini bakal macet tentu. Iya kan? Ada intuisi kita itu dia. Dari dia bicara begini, ini ulok ya. Iya kan? Karena suatu pekerjaan itu terus-menerus kita lakukan dan tanpa sadar kita terlatih untuk menilai seseorang. Sehingga kita bisa punya prediksi ke depan. Prediksi ini yang disebut dengan intuisi. Ketika kita melihat, kita udah bisa membaca. Dulu kitab seperti ini ada, saya ada di laptop di komputer saya. Dulu kitabnya namanya Al-Firasah. Kalau bahasa Indonesia namanya Firasat. Dikarang oleh Imam, lupa saya pengarangnya. Al-Firasah itu dia begini, bagaimana mengetahui sifat seseorang melalui bentuk tubuhnya. Oh, mantap itu ya kan. Ini cocok ini untuk orang-orang yang jalur-jalur ngasih kredit. Saya tengok ya, ini panjang nih, ini pendek ini hanya mau ngambil aja, habis itu bayar lagi nih. Bisa tengok dulu. Imam Syafi'i termasuk orang yang pelajari ilmu tersebut. Kan pernah saya ceritakan masalah itu. Dulu pernah Imam Syafi'i itu dia dijamu orang, baik sekali, dijadikan tamu, ditanya makannya apa, anak disuruh keluar, di sini imam ini mau tinggal di sini. Dalam hati Imam Syafi'i, aku buang buku ini. Kenapa rupanya? Karena kalau menurut buku itu, ini orangnya harusnya jelek perangainya, harusnya jelek, harusnya begini, harus begini. Tapi kok dia baik kali ya? Ternyata buku ini salah kata. Sampai berlalu 3 hari. Akhirnya Imam Syafi'i mau berangkat, mau pulang. Begitu mau pulang, apa yang terjadi? Datang tagihan. Datang tagihan. Sekian yang harus Anda bayar. Jadi yang selama ini, ya iyalah, selama ini kamu nyewa kan? Nggak jadi dibakarnya bukunya itu. Cocok betul bukunya berarti nih kan. Kalau menurut buku ini orang yang bentuknya begini, wajahnya begini, hidungnya begini, harusnya dia punya sikap seperti ini. Itu namanya firasat seorang manusia. Nah, kita mungkin pada tataran manusia yang biasa bisa mengasah rohani kita sehingga dia mempunyai kemampuan yang namanya intuisi, daya prediksi, daya kemampuan seseorang untuk menakar diri seseorang untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akal juga seperti itu. Orang yang sudah akalnya terus diasah, maka dia sudah bisa memprediksi, bakal begini nih, bakal begini, bakal begitu. Sama juga seorang yang memiliki rohani yang kuat. Bapak-bapak, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Imam Ahmad ibn Hanbal, Masya Allah, ini orang saleh, dekat kepada Allah melalui jalur ilmu. Rohaninya itu baik. Sehingga ini memang mengerikan sekali. Ini kalau manusia zaman sekarang ini, Imam Ahmad bin Hanbal itu bisa melihat dosa manusia berdasarkan sisa wudhu orang tersebut. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal itu berada di sebuah masjid. Ditengoknya datang anak muda berwudhu. Setelah berwudhu, maka dihampiri Imam Ahmad, kamu ini yang sopan sama mamamu, kerjamu ini dia ngomong yang gak bagus sama mamamu, durhaka. Tertegun ini lagi-lagi itu dia. Gimana ini bapak ini tahu kan? Kalau aku ini, padahal aku baru jumpa ini katanya. Tinggi dia. Nggak berapa lama lagi datang orang tua, udah syekh, maksudnya udah berumur mungkin 70-80 tahun. Kalau dia berwudu, setelah berwudu ditegas sama Imam Syafi'i, kamu ini tua zina terus katanya. Kamu ini imam ini bawa aku ini masih berzina katanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal melihat sisa wudhu itu, apa yang dikeluarkan wudhu,
Bukankah Rasulullah mengatakan wudhu itu melunturkan dosa? Jadi air wudhu kita itu bagi orang-orang yang kasyaf, bagi orang-orang yang rohaninya itu sudah tinggi makomnya, bisa nampaknya itu dia. Ibarat kata lah, mungkin kalau dosa ini keluar tikus dari wudhu-wudhunya itu. Mungkin kalau dosa yang lebih bagus, lebih ngeri lagi, mungkin yang keluar itu anjing mungkin. Mungkin mungkin yang lebih ngeri lagi dosanya mungkin nampak seperti babi dari keluar dari sisa wudhunya. Imam Ahmad bin Hanbal melihat sisa wudhu seorang manusia sehingga dia tahu apa ini yang baru dikerjakan orang tersebut. Tentu ini adalah dialami orang-orang yang memiliki keadaan makom rohani yang tinggi. Oleh sebab itu kita bisa mengukur diri kita. Boleh jadi pada saat ini yang kurang dalam diri kita itu adalah memperbaiki akal kita. Atau akal kayaknya sudah oke akal ini, tapi mungkin jasmani masih sakit-sakit aja, mungkin jasmani yang perlu kita asah. Jasmani sudah oke, kuat, tapi mungkin itu dia rohani. Kenapa hati ini kepingin aja? Nampak orang kereta kepingin kereta, nampak orang begini kepingin ini, nampak orang begini. Nah, itu rohani kita yang bermasalah, itu dia. Ya, rohani. Ada istilah namanya ghadul basar. Apa namanya? Ghadul basar. Ya, orang-orang di Muhammadiyah ini harusnya tahu nih istilahnya ini. Ghadul basar, menundukkan pandangan. Jangan jelalatan. Ya, jangan jelalat. Cuma zaman sekarang kalau orang dibilang ghadul basar, seolah-olah itu hanya pada laki-laki dan perempuan hanya nengok-nengok yang berupa yang bernilai syahwat. Padahal bapak kalau sedang naik kereta tiba-tiba lewat Land Cruiser yang terbaru, lalu bapak sambil itu namanya ghadul basar. Bapak tunjukkan pandangan. Saya pun belum sanggup sebenarnya. Keluar dari Irian, Pak, Toyota Race. Padahal nggak ada yang kemampuan. Pura-pura, ini rupanya sebelum berapa? DP berapa rupanya? 40 lah, bos, 40 ya. Tak berhasil lah ghadul basar ya, tak berhasil. Padahal harusnya ghadul basar, menundukkan pandangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suatu hari Rasulullah itu pernah terkesiap melihat unta merah. Kalau zaman sekarang itu ada BMW, Lamborghini, zaman dulu unta merah lah itu kira-kira. Unta yang mantap lah kira-kira itu kan. Langsung Allah memalingkan Rasulullah, jangan tengok itu. Itulah namanya jelalatan. Cuma kadang-kadang orang kalau bilang jelalatan seolah-olah tensinya itu, fokusnya itu hanya soal syahwat. Padahal termasuk jelalatan orang yang fokus kepada apa yang tidak dimilikinya, sehingga membuat dia lupa tentang nikmat yang saat ini diberikan Allah kepada dia.